Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MBMP Din yang menyajikan konten informasi edukatif. Pembukaan lowongan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk penerimaan periode 2023 tinggal sebentar lagi. Masyarakat diharapkan bersiap dan mendapatkan informasi dari pengumuman resmi dari pemerintah. Dalam video ini akan dibahas tentang formasi CPNS 2023 dan nasib fresh graduate FKIP pada P3K dan CPNS 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah itu merupakan proyeksi dari usulan yang telah dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Usulan dari berbagai kementerian lembaga ya, dengan proyeksi formasi kurang lebih 1,6 juta, ujar Anas. Beliau mengatakan untuk formasi dari pemerintah daerah atau Pemda sendiri juga sudah masuk, jumlahnya mencapai 1.030.000 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Jumlah tersebut per hari ini akan ditandatangani supaya bisa segera diajukan ke Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani. Saya hari ini akan menandatangani surat usulan kepada Menteri Keuangan, surat usulan berdasarkan yang dikirim daerah, kurang lebih 1.030.000 orang formasi, demikian tuturnya. Adapun untuk waktu pembukaannya, belum dapat beliau pastikan karena masih banyak diskusi untuk mengurusi penyelesaian rekrutmen tenaga honorer kategori atau THK 1 dan 2. Namun, untuk lowongan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dipastikannya tersedia khusus. Jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk hal ini. Jadi kita sedang diskusi intensif di samping kita menyelesaikan PR yang kemarin itu yang THK 2, THK 1, ini ada banyak usulan supaya fresh graduate ini dilibatkan, karena banyak anak-anak fresh graduate tapi tidak ada di dalam formasi, kata Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Bagi para tenaga kerja lulusan baru dari berbagai universitas, sedang dibuatkan formasi khusus oleh Anas, terutama dalam bentuk pekerja di sektor digital. Nah, salah satu sektor yang akan kita berikan ruang adalah di digitalisasi karena pemerintah sedang punya program digitalisasi maka ke depan talenta digital yang akan kita berikan ruang di dalam rekrutmen ASN di 2023, keterangan Anas. Kemudian kita bertanya-tanya di mana pengumuman tersebut? Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Muhammad Aferouce, mengatakan bahwa semua informasi pengadaan aparatur sipil negara atau ASN, akan dimuat melalui website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi di website, milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Kami sampaikan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan kelulusan menjadi ASN, dan PNS maupun PPPK. Informasi terkait pembukaan akan disampaikan kemudian setelah validasi dan penetapan kebutuhan, ucap Aferouce. Pasca diterbitkannya surat edaran perihal penghapusan tenaga honorer 2023, sejumlah pertanyaan muncul tentang nasib fresh graduate di tahun 2023. Terlebih lagi karir fresh graduate jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP ke depan yang ingin melamar pekerjaan. Beruntung, bagi guru honorer yang sudah masuk data pokok pendidikan atau Dapodik dan memiliki sejumlah kriteria tertentu, masih bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun bagaimana dengan lulusan fresh graduate yang ingin menjadi guru, dan bagaimana nasib fresh graduate di tahun 2023 ini jika benar tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah? Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana nasib fresh graduate di tahun 2023 kaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Oleh karena itu, bagi para fresh graduate simak informasi ini hingga akhir video agar informasi yang disampaikan tidak terpotong.
Mimpi fresh graduate untuk menjadi seorang guru masih dalam tanda tanya, apakah suram atau justru cerah? Pasalnya, baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, telah menggagas marketplace guru. Bagaimana kaitan marketplace guru dengan fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP? Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Sederhananya, marketplace guru ialah tempat menyimpan database guru-guru pilihan agar mudah direkrut menjadi guru. Namun, hanya 2 kategori yang bisa melamar, fresh graduate harap simak baik-baik. 2 kategori yang bisa masuk pada marketplace guru yakni guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan, dan bagi guru yang telah mengikuti seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K guru. Itu berarti, jika para fresh graduate ingin masuk pada marketplace guru nanti, harus mengikuti dan lulus pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan terlebih dahulu. Sebab, dalam hal ini, bagi fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, yang belum pernah terdata pada data pokok pendidikan atau dapodik sekolah, akan berkesempatan menjadi guru melalui marketplace guru. Tahun 2023 ini, pemerintah tengah membuka seleksi pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Adapun persyaratan pelamar pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2023, yang bisa diikuti oleh fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dapat dilihat pada laman berikut, ppg.kemdikbud.go.id. Lantas bagaimana nasib fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023? Jika merujuk pada petunjuk teknis atau juknis Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, nomor 349/P 2022, terdapat 9 syarat umum salah satunya tentang kualifikasi pendidikan. Disebutkan, untuk kualifikasi pendidikan yakni minimal strata 1 atau S1, atau diploma 4 atau D4, sesuai dengan persyaratan. Namun pada petunjuk teknis atau juknis disebutkan, dalam pemenuhan guru akan mendahulukan pelamar prioritas, dan pada pelamar prioritas tersebut tidak ditujukan bagi fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, yang belum terdaftar data pokok pendidikan atau dapodik. Akan tetapi bisa saja lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, yang belum terdaftar data pokok pendidikan atau dapodik, melamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru, dan nantinya masuk pada kategori pelamar umum. Syaratnya, haruslah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP tersebut, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, yang telah terdaftar pada database kelulusan penguatan pendidikan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau PPK Kemdikbud. Anda bisa mengetahui petunjuk teknis atau juknis tersebut dengan mengklik link yang admin sediakan di kolom deskripsi. Tidak hanya itu, fresh graduate juga masih berkesempatan mengikuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teknis, dengan memperhatikan persyaratan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teknis. Di sisi lain, pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, masih memiliki peluang untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, dan jadi aparatur sipil negara pegawai negeri sipil atau ASN PNS 2023. Simak hal ini baik-baik. Hasil rapat kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, pada 24 Mei 2023, disebutkan total kebutuhan formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 yakni calon pegawai negeri sipil atau CPNS dosen, 15.858 formasi. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS tenaga teknis lainnya, 18.595 formasi.
Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 23, terkait pelamaran, persyaratan pelamaran sebagaimana ayat I, akan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dengan demikian, jika fresh graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, ingin melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, perlu memenuhi semua persyaratan pelamaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS terlebih dahulu, salah satunya perihal linearitas ijazah. Demikian informasi tentang formasi CPNS 2023 dan nasib fresh graduate FKIP pada P3K dan CPNS 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.